Nomor dua, watarkun nadam, yaitu meninggalkan penyesalan. Ini hati yang mati. Tanda-tanda hati mati yaitu, kata Syekh Ahmad bin Athaillah, tidak susah dengan perkara yang ditinggalkan perkara tersebut taat. Contohnya seperti dia tidak puasa, yang dia tidak sholat, perintah-perintah Allah yang dia tinggalkan dia tidak susah, berarti hatinya mati. Nomor dua, watarkun nadam, yaitu meninggalkan penyesalan, tidak menyesal sama sekali. Alama fa'altahu min zawal min wujudiz zallati dari adanya keliruan-keliruan. Sampai yang pernah melakukan dosa ini itu tidak menyesal, sampai yang pernah bohong tidak menyesal, berarti hatinya mati. Naudzubillah min dzalik. Jadi adanya kita susah dengan lalainya ibadah kita, itu merupakan hati kita masih hidup. Umpama kita susah bahwa kita tidak bisa ngaji kitab, bahwa kita tidak bisa melakukan taat dengan sempurna, kita susah, berarti hati kita masih hidup, ada sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke pembahasan bahwasanya salah satu orang cinta kepada Allah, salah satu orang itu patuh kepada Allah, dia sudah mempunyai kewajiban bayar zakat, lalu ditunaikan zakatnya. Karena zakat yaitu merupakan daripada rukun Islam yang nomor 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Di saat harta kita dizakatin semua bersih semua. Haji Umar punya 1 M dizakatin, sisanya bersih. Haji Umar seumpama punya 5 M dizakatin, maka bersih semua. Haji Umar seumpama Haji Umar punya emas 100 gram dizakatin, bersih sisanya. Makanya zakat yaitu selain kewajiban dari Allah, akan tapi menambah harta kita semakin banyak, dan juga semakin banyak juga pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat orang mengeluarkan zakat, berarti sama dengan dia sudah mendapatkan pahala wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, yang nomor 4, shaumu Ramadan, yaitu rukun Islam yang nomor 4, shaumu Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Makanya semoga kita tidak lama lagi, ini kan bulan Ramadan, semoga kita masih bisa sampai bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah, taat sama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wa shaumu Ramadan, salah satu yaitu rukun Islam, kekuatan Islam, fondasinya Islam, pilarnya Islam, yaitu wa shaumu Ramadan, yaitu berpuasa bulan Ramadan. Andai kata ada dia umpama dia zakat, tapi dia tidak sholat, tidak sempurna juga, tidak kuat rukun Islamnya. Umpama dia sudah sholat, dia sudah zakat, tapi tidak puasa, juga tidak kuat. Karena penguat salah satu rukun Islam yaitu adanya puasa. Orang puasa itu ada 3 hal. Pertama, puasanya orang umum. Orang umum itu bagaimana? Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak merokok, tapi dia tetap bermaksiat, lisannya bermaksiat, ngerasain orang, pandangannya maksiat, melihat suatu perkara yang diharamkan oleh Allah, tangannya masih bermaksiat. Wah, itu namanya puasanya orang umum. Umpama dia puasa, tidak makan, tidak minum, tapi dia sorenya jalan-jalan, cuci mata, berarti itu puasanya orang umum. Nomor 2, puasa tersebut puasanya orang khusus. Orang khusus itu bagaimana? Dia tidak makan, dia tidak minum, dan juga dia mencegah perbuatan-perbuatan maksiat dohir. Contohnya, tangannya tidak bermaksiat, lisannya tidak bermaksiat, pandangannya tidak bermaksiat, kakinya tidak bermaksiat.
berarti level keimanannya, level puasanya dia termasuk orang khusus. Nomor 3, ya ini namanya puasa khusus. Ini puasanya orang kelas tinggi ini. Nah, ini khusus. Kayak apa orang levelnya orang khusus ini? Puasanya mereka sama juga. Dia tidak minum, dia tidak makan. Perbedaannya ini, mereka tidak melakukan dosa tangan, dosa lisan, dosa pandangan, dosa kaki, juga hati tidak merantur kemana-mana. Hatinya dia tidak iri, hatinya dia tidak hasut, pikirannya tidak mikirkan maksiat. Berarti itu puasanya orang khusus. Semoga kita dapat barokahnya orang khusus. Walaupun kita orang umum, Allah kumpulkan kita sama mereka dari dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Siapa contohnya orang khusus tersebut? Seperti Nabi. Para Rasul itu puasanya khusus. Juga siapa lagi puasa khusus seperti orang wali. Mereka tidak mereka tidak makan, mereka tidak minum, dia tidak melakukan dosa zahir, dan juga batin hatinya tidak melakukan dosa. Kan dosa itu ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa zahir contohnya kita mencuri, contohnya kita ngerasa, ini kan zahir lisan kita ini. Ada dosa itu batin itu urusan hati. Kita iri, kita dengki, kita sum'ah, kita suudon, itu dosa hati. Sedangkan dosa zahir dan batin sama-sama harus mempertanggungjawabkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersihkanlah dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Yang terakhir rukunnya Islam, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang nomor 5 yang terakhir itu merupakan haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Pulang perginya mampu. Jadi seperti haji itu wajib. Bagi siapa? Bagi orang muslim yang mampu. Puasa wajib. Bagi siapa? Bagi orang muslim yang mampu. Zakat wajib. Bagi siapa? Bagi orang muslim yang mampu. Tapi kalau sholat, tidak ada kata-kata yang tidak mampu kalau sholat. Maka yang harus kita jaga betul-betul rukun Islam ini. Jaga betul-betul. Sholat kita dijaga. Kalau sholat saat sholat dijaga, maka semuanya akan dijaga. Kalau orang betul-betul sholat, dia pasti akan puasa, dia pasti akan zakat. Tapi orang yang puasa belum tentu mereka melakukan sholat. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul menjaga sholatnya, lebih-lebih dia bisa melakukan sholat bagi qabliyah, duha, atau tahajud dan lain sebagainya. Dia bisa melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka dari 5 waktu tersebut dia akan menjaga sunnah-sunnahnya, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, dan lain sebagainya. Dan menjalar, dia akan menjaga zakatnya. Ya, insya Allah dia akan zakat. Dia akan puasa. Jadi, tapi kalau sholat tidak dijaga, semuanya sulit untuk dijaga. Makanya istiqomahkan sholat kita. Makanya kalau andai kata kalau kita kesiangan, ya diganti sholat kita. Jaga sholatnya, karena nanti yang ditanya pertama oleh Allah bukan haji kita, bukan sedekah kita, bukan zakat kita, bukan puasa kita, tapi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang ditanya pertama bukan anak istri kita, bukan, atau suami kita, bukan harta kita, bukan, tapi yang ditanya oleh Allah pertama kali kepada kita yaitu sholat kita. Sholatkah kalian? Sholatkah Anda? Makanya sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun Nabi Adam itu dalam satu riwayat, sungguhnya Nabi Adam itu hajinya 40.
40 kali Nabi Adam. 40 kali. Dari India. Kan Nabi Adam turunnya di surga, turun ke India. Adapun Sayyidah Hawa atau Siti Hawa itu jatuhnya di Jeddah. Maka dinamakan Jeddah atau Jeddatun, mbah perempuan. Sampai sekarang Jeddah. Jadi di Jeddah itu turunnya Sayyidah Hawa atau Siti Hawa. Adapun Nabi Adam turun dari surga, jatuhnya ke India. Di India dia berjalan ke Makkah 40 kali. 40. Nabi Adam haji 40. 40 tahun dari India dia berjalan. India. Dan juga haji tiap-tiap tahun tuh 70.000 Jadi sebelum manusia itu haji, di situ udah haji 70. Sebelum kita haji itu sudah ada yang haji 70.000 manusia. Apabila kurang dari 70.000, maka malaikat haji, manusia haji. Allah. Jadi haji tersebut salah satu menunaikan kewajiban dari Allah dan menyempurnakan rukun Islam yang nomor 5. Kalau orang udah haji, itu keislamannya sudah sempurna, rukunnya sudah sempurna. Tinggal diterimakah tidak sholatnya, tinggal diterimakah zakatnya oleh Allah, puasanya ditinggal terima atau tidak, hajinya tinggal diterima atau tidak. Makanya semoga pandangan kita, pandangan Islam yang kebajikan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sirruji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadi wa walihi wa syarihi fid dharain amin. Pertama, wa inna tawaddu'a min khisalil muttaqi. Bersyiran yaitu orang yang agung, Syekh al-Imam yang agung Ustadz Ruknul Islam. Beliau bersairan, apa kata beliau? Inna tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bittaqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi udguman wa jahilu fi halihi ahwa sa'id wa abisyaki. Inna tawaddu'a, sungguhnya orang tawaddu, andep asal tidak sombong, min khisalil muttaqi, yaitu sebagian dari perkara orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang takwa itu grafiknya atau bisa kelihatan tanda-tandanya mereka tidak sombong. Orang-orang yang tidak takwa kepada Allah, mereka sombong. Wa bittaqiyu ilal ma'ali yartaqi. Wa bihi dengan tawadu tersebut, andek asal, tidak sombong, tidak congkak, tidak takabur. At-taqi, yaitu merupakan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat orang takwa, ilal ma'ali yartaqi, dia akan naik derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mulia derajat kita, modalnya kita takwa kepada Allah. Karena hakikat kemuliaan seseorang yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus punya modal utama yaitu kita harus jadi orang Islam. Nomor 2, modalnya yaitu kita harus punya ilmu.
Nomor 3, modalnya ilmunya harus dikerjakan. Makanya semoga ilmu kita barokah manfaat. Semoga kita dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ajaibi ujman wa jaibu. Sebagian dari kehinaan, heran, dari keanehan-keanehan sangat ujman wa jailu, yaitu herannya orang-orang yang bodoh. Fi hali di dalam tingkah lakunya orang tersebut, awas sa'idu, apakah dia beruntung, amisyakiyu, atau apakah dia celaka. Kalau orang-orang yang tidak punya ilmu, dia seakan-akan tidak punya masalah, padahal bermasalah. Di dunia dia punya masalah, lebih-lebih di akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah, suatu keheranan bagi orang-orang awam, orang-orang yang tidak punya ilmu. Dia tidak menghiraukan apakah dia nanti dia celaka di akhirat, apakah dia beruntung di akhirat. Dia dihiraukan, padahal kita semua makhluk akan kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kembali di sisi Allah, mati, berarti kita akan berhadapan. Bisa jadi kita bahagia, selamat, bisa jadi kita celaka. Itu Allah masukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya pikiran tentang kematian, orang yang punya pikiran yaitu dosa, orang punya pikiran kubur, orang yang punya pikiran akhirat, itu orang-orang yang punya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takwa kepada Allah tentunya dia selalu memikirkan akhirat, karena akhirat tempat kembalinya. Namun di sisi lain dia tidak menyia-nyiakan keadaan di dunia, karena dia masih hidup di dunia. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhu, atau bagaimana diakhiri umurnya orang tersebut, aw ruhu, atau ruhnya. Kalau orang-orang punya ilmu itu semakin takut biasanya. Kalau saya mati ini mati kafir atau mati Islam ini. Tapi kalau orang-orang awam, orang nggak punya ilmu, dia nggak mikirin mati. Entah dia mati kafir kah? Tidak ada. Entah dia mati Islam, entah nanti dia masuk ke neraka kah atau ke surga. Tidak ada pikirannya, tidak ada ke situ. Berarti dia orang-orang yang awam sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah mikir ruhnya suci ataupun kotor ruhnya, tidak. Yanwan nawa mutasaffilun aw murtaki. Yanwan nawa, pada hari kerusakan yaitu mati, mutasaffilun, akan ditempatkan di bawah, aw murtaki, atau ditempatkan ke tempat yang tinggi. Tidak memikirkan pada orang-orang awam itu, apakah nanti dia di Allah muliakan sehingga dia masuk surga, atau Allah hinakan sehingga dia masuk neraka. Tidak mikirkan ke situ. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun fatajanna banha wa taqi. Wal kibriya'u, adapun takabur, sombong, congkak, li rabbina, pada Tuhan kita, sifatun bihi, yaitu merupakan satu sifat maksusatun yang ditentukan. Orang-orang celaka, orang yang sombong kepada Allah. Bisa dia sombong kepada Allah, tentunya dia sombong kepada makhluk Allah. Orang-orang celaka, orang-orang sombong, dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Berarti itu orang sombong namanya. Tidak mau dengan perintah Allah, itu orang sombong. Apabila kita ketemu seperti itu, maka pada jannah benha, maka jauhilah sombong, wattaqi, dan takutlah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada hati kita itu sombong, pikiran kita sombong, tingkah laku kita sombong, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk tidak patah sombong, yang patah sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagus.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdullah bin Husain bin Taib bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadina bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fid dharaini amin. Wa wajibah dan wajib didiniin bagi orang kafir dini. Takfinun yaitu membungkus. Wa dafnun dan juga takfinun dan mengubur. Kalau ada orang kafir dimi, tak wajib disolatin, haram disolatin. Juga wajib bagi orang kafir dimi dua perkara. Apa ada perkara? Dibungkus dan dikubur. Walisitin bagi orang yang kelabuan, keguguran. Kalau yang makan guguran itu kandungan di bawah 6 bulan itu keguguran namanya. Kalau udah 7 bulan lalu jatuh itu bukan keguguran. Ini namakan keguguran, kandungan di bawah 6 bulan itu keguguran. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau semua kandungan di atas 6 bulan itu bukan keguguran, hukumnya laksana biasa. Walisitin bagi orang yang keguguran, mayitin yang mati, wasdun yaitu apa? Mandikan. Wakafnun dan juga dibungkus, wadafnun dan juga apa? Dikebumikan. Tapi wala yusalla 'alaiha imam, tak boleh disolatin. Ada orang keguguran 4 bulan. Ini di bawah 6 bulan. Keguguran di bawah 6 bulan itu 3 perkara yang wajib. Apa yang wajib bagi orang yang keguguran? Yaitu dimandiin, dikafani, dan dikubur. Itu bagi orang yang keguguran. Terus bagi orang yang berperan dengan orang kafir, dia kena orang mati syahid. Apa saja bagi mereka yang wajib? Insyaallah pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadina bimadadihi wa anwarihi wa aswarihi fid dharaini amin. Qala Asim, berkata Imam Asim, inna ahlan nari, sungguhnya penduduk neraka, yad'una, mereka bakalan manggil-manggil orang ahli neraka, malikan kepada malaikat malik. Orang neraka itu bakal memanggil-manggil penghuni neraka, orang-orang yang masuk ke neraka akan memanggil kepada malaikat malik. Wala yuruddu alaihim, maka tidak menjawab malaikat kepada mereka. Jawaban ya kepada ahli neraka. Jawaban arba'ina aman, selama 40 tahun. Tak jawab di malaikat. Walaupun tiap hari terus tidak ada hentinya, malaikat malik tidak pernah dijawab selama 40 tahun. Sedangkan satu harinya di sana itu perbandingannya, satu harinya ke sana 500 tahun. Berarti 500 kali 40 tahun. Tsumma yuratu, di saat sampai udah 40 tahun, tsumma yuratu, setelah itu baru dijawab oleh malaikat malik alim kepada mereka penduduk neraka. Fayaqulu, apa kata malaikat malik? Fayaqulu innakum makithuna, yakni daimun abadan, tsumma yad'una rabbahum. Fayaqulu, maka berkata malaikat malik, bayangkan alam celok kenjak maturan, manggil lok ngolong malaikat malik, tolong malaikat malik 40 tahun, sedangkan hari di sana tuh beda dengan di sini.
Satu hari di sana perbandingannya di sini 500 tahun lamanya. Setelah dapat 40 tahun baru dijawab oleh malaikat Malik. Apa kata malaikat Malik? Fayaqulu, maka berkata malaikat Malik, innakum, sungguhnya kalian semua penghuni neraka, magituna, akan menetap sampeyan. Udah kecil atau kau nengkong, udah apa lah? Kamu kau manggil saya, udah, gak perlu saya dipakai-pakai. Kamu akan menetap di neraka. Yakni, maka daimuna abada, kalian semua langgeng selama-lamanya. Sumayad'una rabbahum, setelah itu memanggil, bisa dia putus asa. Dia kan minta tolong sama malaikat Malik agar dikeluarkan dari neraka, tapi dijawab oleh malaikat Malik, udah apa kalian itu manggil-manggil saya? Udah, kalian itu tetap saja di neraka selama-lamanya. Setelah itu memanggil siapa? Sumayad'una rabbahum, setelah itu mereka penghuni neraka memanggil Tuhan mereka, memanggil Allah. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Rabbana, aduh Tuhan kami. Di saat oleh malaikat Malik sudah dinyatakan seperti itu, dikatakan bahwa kalian semua penghuni neraka, dia langsung manggil-manggil Allah. Apa kata penghuni neraka? Rabbana, aduh Tuhan kami, akhrijna, kami mohon keluaran kami ya Allah, minha, dari neraka ya Allah, tolong ya Allah, keluaran kami dari neraka ya Allah. Tak mampu ya Allah, keluarkan kami ya Allah. Fa'in udna, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami ke alam dunia, dan kami bisa ibadah lagi ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Fa'in udna, apabila kami kembali lagi tidak beribadah, maksiat lagi, fa'inna dhalimun, maka sesungguhnya kami orang zalim. Mohon ya Allah. Jadi orang neraka itu tidak dikembalikan lagi. Minta itu dikembalikan lagi untuk bisa biar minta dikembalikan ke dunia biar dia bisa ibadah. Tidak bisa, itu omong kosong itu. Jangankan masuk neraka, bisa kita udah mati dalam kubur nggak bisa, apalagi urusan akhirat. Semua jangankan kita bicara akhirat, neraka kan akhirat. Di saat dikubur orang yang tidak selamat, orang yang tidak selamat di sisa kubur, mereka tiap hari tiap malam menjerit-jerit meminta kembali ke dunia. Cuma kan tidak bisa itu. Dia mau ibadah, apalagi penghuni neraka. Ini jadi perkataan orang neraka seperti ini. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, keluaran kami ya Allah dari neraka, kembalikan kami ya Allah ke dunia dan kami bisa ibadah. Kalau kami tidak ibadah ya Allah, fa in udna fa inna dhalimun. Kalau kami tidak ibadah ya Allah, kalau kami tidak berzikir, kalau kami tidak puasa, kalau kami tidak ngaji, kalau kami tidak zakat, kalau kami tidak sholat, fa inna dhalimun, maka sesungguhnya kami barulah orang-orang zalim ya Allah. Dia tidak bisa. Ini cuma perkataan orang neraka saja. Fala yujibhum, maka tidak dijawab oleh Allah. Padahal ini permohonan orang neraka. Setelah itu, fala yujibhum, maka tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan orang neraka. Mikdar makan di dunia, sekadarnya kira-kira perkara yang ada di dunia, marratain, yaitu 2 kali. Tiap hari, tiap malam terus yang mohon sama Allah, minta dikembalikan, tidak dijawab oleh Allah. Lama yang mau dijawab oleh Allah. Nah, setelah itu, tsummayuradu alaihim, setelah ratusan tahun, ribuan tahun, ini sampai dikatakan bigramaka di dunia marratain, kira-kira sedunia, berarti kan jutaan tahun, ribuan tahun, tidak terhitung maksudnya. Andai kata kan di sana menetap. Kalau di dunia ada siang, ada malam. Tapi kalau di akhirat monoton itu. Tidak ada siang, tidak ada malam. Ya seperti itu terus. Mengapa kok ada malam? Karena ada siang. Mengapa ada siang? Karena ada malam. Andai kata siang terus, nggak ada kata-kata siang ini. Tidak ada.
Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah lama, hitungannya sangat lama, maka baru tsumma yuraddu alaihim, maka setelah itu menjawab Allah kepada mereka orang neraka. Makanya ayo kita kalau kita ibadah biar tidak menyesal. Apapun yang terjadi, kesulitan, kehimpitan di dunia ini, jadikanlah kedekatan diri kita kepada Allah. Kesenangan jadikanlah kedekatan kita kepada Allah. Kesusahan jadilah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya. Setelah itu tsumma yuraddu alaihim, barulah dijawab. Allah menjawab kepada orang-orang ahli neraka dikauli dengan firman Allah. Apa kata Allah? Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ikhsa'u, diam aja kalian tuh. Udah jangan ngomong terus. Ikhsa'u, mengecilkan, hinalah kalian. Hina kalian ini. Rasakan campak, rasakan neraka itu istilah bahasa kita. Fiha, dalam neraka, wa la tukallimun, dan jangan kalian berbicara-bicara. Apakah keji merusak? Percuma keji. Ulah, cekicak ngocak, nerasake neraka keji. Rasain mungkin setia. Saking murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking murkanya Allah, di saat orang-orang neraka ada minta tolong, jutaan tahun, triliunan tahun, baru apa jawaban Allah? Udah coba diam aja kamu, udah rasakan aja kamu. Wala yatakallamu, dan kamu jangan ngomong-ngomong lagi. Percuma kamu itu. Kata sebenarnya firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di dunia itu kita masih bisa beristighfar, tidur-tiduran sambil merokok, sambil nongkrong, masih bisa kita subhanallah, 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 tidur-tiduran dan sebagainya. Tapi kalau di akhirat tinggal penyesalan. Jangankan orang ahli neraka, mereka betul-betul celaka, disiksa. Orang ahli surga juga menyesal dikarenakan malu kepada Allah. Betapa nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jadi orang-orang ahli neraka ya percuma perkataannya. Percuma. Cuma saking tidak mampunya itu. Saking tidak mampunya. Mau lari kemana? Aina mafar. Mau lari kemana? Sedangkan di situ tidak ada tempat. Mereka cuma tempat dua. Surga bagi orang-orang yang beruntung. Surga bagi orang-orang pilihan Allah. Surga bagi orang yang dekat kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah. Yang nomor dua, neraka bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semoga kita oleh Allah dijadikan orang yang takwa kepada Allah. Semakin hari, semakin tahun kita semakin dekat kepada Allah. Semoga kita jadi orang ahli ibadah sehingga kita dikumpulkan dengan baginda Rasul dan aulia syuhada sholihin dari dunia sampai akhirat. Husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.